membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Belum tahu ya? Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini secara harfiah kalimat bahasa amar ma'ruf nahi munkar berarti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi bila mana ini kita mendapati teman-teman kita nih kedapatan berbohong nih, nah kita itu ajak teman kita itu untuk berkata jujur, nasihati tapi dengan lemah lembut, jangan asal lah intinya. Malah kalau kasar itu ya malah mengajak duel tuh teman kita. Jadi dengan lemah lembut, nah dengan itu teman kita mungkin akan menerimanya dengan baik-baik. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 104 tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sebagai tugas kolektif umat yang dilandasi cinta. Peserta didik juga mampu menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 110 tentang hasrat umat terbaik yang aktif dalam ibadah kebaikan. Dan juga peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Maidah ayat 78 tentang ancaman bagi kaum yang apatis dan membiarkan kemungkaran. Nah, anak-anak, di sini yang sebelah kanan ini gambar apa juga? Mau menolong Pak? Nah, bagus. Ini jadi orang tersebut mau menolong dalam artian apa? Menolong dalam kebaikan. Nah, diintegrasikan dalam amar ma'ruf nahi munkar itu kita menolong nih teman kita. Bila mana teman kita itu suka berbohong atau mencuri, kita nasihatin baik-baik, tolonglah mereka agar mereka juga mendapatkan pengertian bahwa tindakan yang dilakukan itu salah dan menuju ke jalan yang benar. Nah, seperti apa? Seperti berkata jujur, tidak berbohong, tidak mencuri, dan lain-lain sebagainya. Kita kalau mau mengajak kebaikan itu ya ajak, jangan baik sendiri. Ajaklah teman-teman kita untuk berbuat baik. Nah, ini sebelah kiri gambar apa anak-anak? Nah, ini itu gambar orang yang menasihati tapi seperti kasar ya. Jadi kita itu kalau mau mengajarkan kebaikan itu jangan dengan kasar, tapi dengan lemah lembut seperti Nabi Muhammad contohkan. Pada waktu itu kan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaum kafir Quraisy itu dengan lemah lembut, tapi kaum kafir Quraisy membangkang dan bahkan mencaci maki beliau. Tapi dengan keulatan Nabi Muhammad terus menerus mengajarkan kebaikan, maka hati yang keras itu menjadi lunak. Nah, kita bila mana mau menasihati teman juga harus dengan kebaikan, jangan dengan kekerasan. Itu akan malah menimbulkan kemaksiatan. Nah, ini ada video ya. Ini Ustadz siapa? Ada yang tahu nggak? Ustadz Beliau ini ya seorang tokoh ulama yang sekali. Beliau lulusan dari Al-Azhar. Nah, Universitas Al-Azhar itu banyak memunculkan tokoh-tokoh besar. Nah, salah satunya itu Ustadz Abdul Somad. Nah, kita coba ya videonya. Kalau ada tetangga, kawan sekantor, sahabat mengatakan kepada kita, kapan kau sholat? Dia bukan orang yang resek, dia bukan orang yang intervensi pribadi, dia sedang menjalankan agama. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya, urus saya surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu.
kita. Kalau bohong ya kita nasihati. Tapi ingat, seperti yang Bapak katakan tadi, dengan lemah lembut. Karena kalau berat itu akan melemahkan hati manusia. Sebaliknya kalau kita keras, mungkin teman kita ya keras juga. Kayaknya susah lah begitu. Ya. Nah, bagaimana jika manusia itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Gimana? Kacau. Nah, kacau sekali. Nah, soalnya kan umat Islam itu Nabi Muhammad itu mengajarkan ya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau misal amar ma'ruf nahi munkar tidak dikerjakan, maka akan ada kekacauan di wilayah tersebut. Ya, seperti pembunuhan merajalela, korupsi di mana-mana. Nah itu akan apa ya? Mungkin di tempat tersebut akan mendapatkan musibah. Waktu dulu zaman Nabi Muhammad itu di wilayah Jazirah Arab itu ada gempa. Nah gempa itu mengakibatkan ya orang-orang itu pada ketakutan. Nah Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat. Nah dari situ Nabi Muhammad menanyai para sahabat apakah mereka yang menjaga sehingga mendapatkan bencana alam di gempa bumi. Maka dari itu, di mana ada kemaksiatan di suatu wilayah tersebut itu, maka Allah akan memperingatinya dengan adanya bencana-bencana alam, bencana longsor, banjir, dan lain sebagainya. Nah itu sebagai umat Islam ya itu sebagai pengingat bahwa kita itu ya harus berbenah diri ke dalam kebaikan dan menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Nah ini Bapak kutip ya dari surat Al-Imran ayat 104. Bapak bacakan, kalian firman ya nanti ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Artinya baca bareng yuk. Dan ada di antara kamu ada seorang orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat tersebut itu mengajarkan kita bahwa mengajak orang-orang sekitar kita itu untuk berlaku kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Seperti yang Bapak tadi bilang ya, bila mana teman kita berbohong, yang kita nasihati tapi dengan cara yang lembut. Nah ini Bapak bercerita ini surat Al-Imran ya. Kali ini untuk Mas Syed ya bacakan yang sebagai juara MTQ di kelurahan. Masya Allah. Monggo, Syed. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya kamu umat manusia adalah umat terbaik yang diberikan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Ya baik, tepuk tangan untuk Mas Syed. Nah jadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Nah dari ayat tersebut itu kita itu
yang dilarang malah kita ikuti, itu malah balik itu. Nah, ini ada surat Al-Maidah ayat 78. Kali ini Bapak yang bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang kemudian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 78. Nah, kita saksikan yang di televisi, di YouTube, di platform media lainnya bahwa Bani Israel ini sampai saat ini ya selalu melebihi batas. Bahkan di Israel itu ya tentara-tentara membantai, rumah-rumah dihancurkan, tapi mereka mendapat teguran kritik dari dunia itu tidak menghiraukan, bahkan menganggap abai. Dia membantai anak-anak, keluarganya dicap belah, tembak di depan ibunya, dan tidak memikirkan belas kasihan sedikit. Nah, itu dilaknat dalam Quran sampai hari kiamat juga. Nah, yuk kita baca kesimpulan dari materi ini. Yuk, bareng-bareng 1, 2, 3. Pada surah Al-Imran ayat 104, Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Menjalankan perintah ini menjadi pilar utama dalam menjaga tatanan moral agar terhindar dari kerusakan serta menjaga keseimbangan dan kemaslahatan di tengah pergaulan hidup masyarakat. Allah menjanjikan kesuksesan dan keberuntungan yang hakiki di dunia maupun akhirat bagi mereka yang istiqomah menegakkan ajaran ini. Jadi dari kesimpulan ini Allah itu menjanjikan bahwa mereka yang istiqomah dalam kebaikan itu akan mendapatkan rawatannya yang setimpal nanti di akhirat. Dan kita itu sebagai manusia mau kita masih hidup, kita berbuat baiklah banyak-banyaknya dan menjauhi segala kemungkaran. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan ya. Nanti untuk minggu depan, Senin depan itu kalian baca ya LKS halaman 59 dan kerjakan yaitu pilihan beda. Nanti Bapak akan nilai ya. Nah, itu saja mungkin yang Bapak sampaikan.